listeners, para investor, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Saya Daryl Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan berbincang tentang hal yang berhubungan dengan sebuah pilihan. Karena selama pandemi COVID-19 banyak hal yang berubah, banyak yang fluktuasinya begitu terlihat. Kemudian juga kita harus dibingungkan dengan menghadapi banyak sekali pilihan-pilihan beragam yang berhubungan dengan investasi. Nah, melengkapi perbincangan kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini dalam program Smart Market Insight, saya sudah bersama dengan seorang inspirator pasar investasi Indonesia dan beliau penulis buku investasi bestseller, ada Mas Ryan Filbert. Selamat sore jelang malam Mas Ryan. Iya, selamat sore menjelang malam Mas Daryl dan juga kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Long time no see, gimana kabarnya? Ya, luar biasa, saya juga kangen loh. Udah lama nggak siaran sama Mas Daryl. Siap. Ya, sehat ya, sehat ya Mas Ryan. Siap, sehat. Oke, Mas Ryan, kalau tadi di awal saya menjabarkan sedikit ya, selama pandemi COVID-19 ini kan banyak hal yang berubah. Bahkan agility itu diperlukan, kita perlu lugas juga untuk menentukan bentuk-bentuk investasi yang cocok, mungkin sesuai dengan karakteristiknya, karena instrumen investasi kita lihat ada emas, kemudian juga ada trading, investasi properti dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang menjadi fokus utama sekarang itu investor mungkin agak sedikit dibingungkan dengan si emas nih yang mengalami kenaikan harga yang menggiurkan, dan reksadana mengalami penurunan harga, terutama di aset yang berisiko. Gimana kira-kira tanggapan awalnya? Boleh sebelum kita bahas tentang benar nggak sih emas lebih pas sebagai instrumen investasi di masa pandemi? Silakan Mas Ryan. Iya, jadi sebenarnya saya ini adalah orang yang penganut alirannya adalah investasi itu tidak ada yang buruk ya. Jadi apapun yang kita investasikan pada prinsipnya bagus, karena yang paling parah adalah orang yang nggak punya investasi. Coba kalau kita bayangkan ternyata kita dalam kondisi kesulitan keuangan, pada akhirnya kita tidak ada lagi uang dan kita tidak punya aset, lalu kita mau apa? Dan kita dalam keadaan tidak bekerja, berarti kan artinya aset ini pada akhirnya dari investasi adalah sesuatu yang sangat baik ketika kita punya salah satunya, tapi paling bagus ya punya semuanya. Nah, karakteristik sendiri berbicara mengenai emas yang mengalami kenaikan gitu. Sebenarnya emas ini menurut saya pribadi ya, kalau saya mau mengklarifikasi, mau membuat klasifikasi bahwa emas itu menurut saya bukan alat investasi, tapi alat yang membuat kita memastikan diri kita tetap kaya di zaman kapanpun. Contoh sederhana ya, saya punya emas 20 tahun yang lalu nilainya 1 kilo. 1 kilo itu saya bisa belikan mobil mewah. 10 tahun yang lalu 1 kilo saya bisa buat beli mobil mewah. Hari ini dalam keadaan resesi seperti ini 1 kilo emas ya tetap lagi-lagi punya, bisa ditukar dengan mobil mewah. Artinya adalah once Anda sudah pegang emas, Anda dalam kondisi yang selalu kaya di zaman apapun. Itu catatan ya, yang pertama kali berbicara mengenai emas. Dan kalau saya memasukkan sebagai aset planning, maka emas itu masuk sebagai bukan sebagai alat investasi tapi sebagai hedging. Jadi kalau di tempat lain turun, dia akan naik sendiri. Dan semakin jeleknya perekonomian dunia, maka emas itu akan diserbu orang. Secara kondisi alamiah akan seperti itu. Kenapa? Karena pada masa yang lalu sebenarnya emas itu ya memang dijadikan sebagai alat tukar kita, sebagai alat untuk membarter dengan barang yang kita inginkan. Itu dari perspektif pertama berbicara mengenai emas ya. Nah, berbicara mengenai reksadana itu kenapa reksadana yang memiliki fluktuasi tinggi atau aset beresiko katanya seperti itu mengalami penurunan yang besar dalam kondisi yang resesi. Itu sebenarnya justru logiknya di situ benar. Kalau itu nggak terjadi, maka kita malah takut bahwa ada sesuatu bubble. Jadi dengan melihat kinerja reksadana yang mungkin tidak kemana-mana dan cenderung mengalami penurunan, dan kemungkinan harusnya turun. Kenapa? Karena banyak saham-saham besar di Indonesia pada hari ini terdiskonnya lumayan banget gitu. Iya. Ya, jadi dari reksadana itu memang secara logiknya memang seperti itu, Mas Daryl. Oke, Mas Ryan, ini kan perlu kejelian, ketelitian, dan juga fokus yang ekstra ya untuk bisa memilih antara keduanya gitu loh. Just in case misalnya ada di antara para investor yang sudah bertahan dengan reksadana, kemudian tadi Mas Ryan mengatakan resesi ini yang juga sudah diketuk palukan oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia masuk ke jurang resesi, sehingga reksadana itu tidak menjadi sebuah pilihan yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk investasi. Nah, bagaimana caranya agar ada satu bentuk switching dari reksadana menuju ke emas? Ini bagi para investor yang kita bahas tentang investor pemula dulu yang masih agak sedikit bingung dengan keadaan seperti ini, Mas Ryan. Nah, ini dia ada satu pernyataan yang menarik bahwa dalam kondisi yang tidak baik seperti ini, gitu ya, ketika reksadananya nilai aktiva bersihnya mengalami penurunan,
Sehingga apa yang dia sudah beli 2, 3, 4 tahun yang lalu ternyata sepertinya tidak happy, dia jual dan dia pindah. Yang kita bayangkan ya, jadi kita itu menjual barang yang sedang turun dan kita rugi, dan kita berpindah ke barang yang sedang mahal, yang sedang naik. Ini kan sebenarnya secara logika kita ini manusia biasa itu kan paling suka itu membeli murah dan menjual mahal dong. Lah kenapa ini jadi teori yang sebaliknya gitu ketika kita bicara di sini? Kita belinya reksadananya dalam keadaan mahal, kita jual di tempat murah, kita switching duitnya ke tempat yang lagi naik lah. Kok jadi agak bertentangan dari jurus umum? Nah, ini yang menurut saya harus kita perbaiki. Jadi, yang namanya investasi, itu kalau orang awam, itu hukumnya gini, jangan membeli sekali. Tapi belilah berkali-kali. Semakin turun, semakin dibeli. Nah, jadi kalau dari konsep ini, kita itu investasi itu pertama akan jadi masalah. Kalau investasinya itu salah waktu. Misal gini, saya bilang, saya mau beli saham Oh iya, buat investasi berapa lama? Untuk 1 tahun. Itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Membeli saham adalah membeli perusahaan. Reksadana saham, isinya saham. Berarti mindsetnya juga sama seperti membeli saham. Nah, yang namanya perusahaan, adakah perusahaan yang untung dalam 1 tahun secara langsung ketika perusahaan itu berdiri? Ada, oke. Tapi rata-rata ada namanya masa merintis. Artinya tidak bisa dalam satu waktu yang pendek seperti 1 tahun itu bisa menghasilkan untung. Jangan lupa loh, dalam kita berbisnis, ketika kita menginvestasikan uang kita, katakanlah buat kedai bakso 100 juta. Itu ketika bulan pertama kita mendapatkan untung katanya adalah 10 juta. Itu bukan untung loh. Itu adalah menuju break even. Kan masih 100 juta. Baru dapat 10 kok bilang untung. Belum untung. Nutupin modal yang 100 juta sudah tertanam. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan sudut pandangnya adalah investasi sendiri, maka yang hukumnya menurut saya benar itu adalah kalau kita makin tidak paham, membeli sesuatu yang bisa naik dan turun, jangan beli cuma sekali. Belilah berkali-kali. Berkali-kali itu gimana, Ryan? Ya, sebulan sekali. Loh, tapi saya nggak punya duit sebulan sekali. Belilah ketika dia turun. Jangan ketika turun malah panik dan dijual. Akhirnya kita selalu rugi. Nah, step yang tadi tuh yang saya akan coba tambahkan sedikit lagi adalah ketika kita sudah berbicara mengenai instrumen investasi, maka jangan pernah salah mengenai time frame. Untuk berinvestasi seperti itu. Oke, tahan sebentar Mas Ryan, ini semakin panas dan dipanasin sore hari ini. Tapi kita perlu cooling down dulu ya, biar sebenarnya bisa lebih mencerna. Karena sekali lagi kita tidak dihadapkan sama 2 pilihan. Tapi memang ini sebetulnya perlu cara yang smart untuk menentukan apakah Anda lebih prefer ke emas atau ke reksadana. Ingat, garis bawahnya adalah kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama saya Daryl Adam di edisi hari ini. Dan sekali lagi, saya masih bersama dengan Mas Ryan Filbert, inspirator pasar investasi Indonesia dan penulis buku investasi bestseller. Kita tidak mengajak Anda untuk menentukan pilihan ya sebetulnya Mas Ryan ya, karena semua orang itu punya pilihan masing-masing gitu. Kita berusaha untuk netral, memberikan edukasi antara emas atau reksadana sehubungan dengan pandemi COVID-19. Tadi Mas Ryan sesi awal sudah menjabarkan tuh, ada beberapa diferensiasi yang mungkin menjadi sebuah alternatif untuk Anda gunakan, entah itu emas atau reksadana. Banyak yang masih bingung. Kalau misalnya kita bicara masalah emas dan juga reksadana, ini kan dua-duanya merupakan sebuah pilihan yang cukup menggiurkan. Tapi Mas Ryan tegas mengatakan, setelah pandemi COVID-19 ini, reksadana itu faktanya turun ketimbang emas, yang 10 tahun lalu masih bisa dibelikan mobil mewah, dan sekarang pun masih bisa dibelikan mobil mewah. Mungkin kita boleh share dulu, Mas Ryan, emas itu seperti apa investasinya, dan reksadana seperti apa? Lebih spesifik lagi untuk bisa membedakan keduanya. Ya, jadi kalau kita ini yang paling konvensional dalam berbicara investasi emas itu adalah kita pergi ke toko emas, di toko emas kita tanya, di sini ada jual logam mulia nggak? Jadi kalau Anda mau investasi emas yang benar, itu ya investasi logam mulia, bukan investasi melalui perhiasan. Kenapa? Ya karena berinvestasi perhiasan itu ada campurannya. Loh, Mas Ryan, kan ada yang sudah ada ini yang 24 karat yang murni loh, Mas Ryan. Iya, tapi tetap akan terkena ongkos pembuatan atas perhiasan itu. Maka akan tidak murni investasinya di sana. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi logam mulia, ya itu adalah yang paling basic. Anda pergi, emasnya dibawa pulang, uang Anda taruh,
Anda tinggal tunggu sampai kapan harganya naik, ya sudah Anda jual. Nah, strategi yang paling gampang bagi smart listeners yang juga ingin melakukan investasi emas, caranya biar terukur dan tidak panasan kalau emas naik dan turun. Biasanya kan investor kan panas nih. Kalau naik panas jual, kalau turun panik, ya kan? Panas apa nggak tahu, tapi panik gitu lah. Nah, caranya yang benar tuh begini. Ya, cara benar begini. Kita bilang, saya itu pengen, misal ya, umpama saya pengen punya rumah, misal. Nah, pada hari itu rumah yang kita inginkan kemungkinan besar kita nggak bisa beli. Nah, kalau kita tabung dengan uang, masalahnya jadi dua. Satu, rumah itu mungkin sudah dibeli orang. Yang kedua, harga rumah yang dengan spesifikasi sama udah nggak tahu di mana ketika tabungan kita cukup. Nah, caranya begini. Kalau rumah yang barangnya sama mungkin jadi susah ya, kecuali nanti kalau 10 tahun lagi itu dijual ya jadi kita jadi mungkin beli. Tapi kalau dengan spek yang sama di tempat yang lain juga nggak ada salahnya dong. Nah, untuk bingungnya itu kan adalah bagaimana mengukur harga rumah hari ini dengan 10 tahun kemudian, betul nggak? Yes. Nah, ada cara paling gampang, yaitu adalah coba hitung, harga rumahnya berapa? Hari ini misalnya setara 500 gram. Setaranya 500 gram. Jadi kita konversikan harga rumah itu dengan gram-graman yang hari ini ada. Oke? Sekarang tinggal tanya, kalau 500 gram itu saya kumpulin selama 60 bulan, 5 tahun. Berarti kan 1 bulan kurang lebih sekitar 8 gram sampai 9 gram ya. Waduh, saya kuat nggak beli emas setiap bulan 8 sampai 9 gram? Waduh, nggak kuat. Oh ya udah, kalau gitu jangan 5 tahun tapi 7 tahun. Ya udah, kalau 7 tahun berarti kan 7 kali 12 bulan adalah 84, 500 gram bagi 84. Mulailah beli setiap bulan. Jadi yang dikumpulkan adalah emasnya. Jadi kita mengkonversikan cara berhitung kita terhadap nilai uang hari ini. Karena ini akan menjadi liar pertumbuhan di kemudian hari, maka yang kita pegang itu adalah hitungan gram-gramannya. Loh, Ryan, apakah metode itu akan berlaku? Bagaimana kalau harga propertinya naik? Jangan khawatir, karena berdasarkan perhitungan 20 tahun yang lalu, 1 kilo emas bisa beli mobil mewah dan tetap bisa beli properti juga. 10 tahun yang lalu juga sama. Hari ini dalam keadaan bumi gonjang-ganjing juga sama. Jadi sebenarnya dengan kita mengubah jadi gramasi emas, itu menjadi salah satu cara investasi yang paling konservatif. Kalau Mas Renvil berkenan untuk memberikan rank in order ya, antara emas dan instrumen investasi lainnya, mana yang perlu sebagai sebuah opsi pertama? Ya, kalau ada orang yang mengejar kekayaan dengan cepat, artinya adalah bisa naik cepat, bisa turun cepat. Sorry to say, emas tidak begitu. Sehingga buat orang-orang yang mencoba mencari peringkat kenaikan harga atau nilai dengan cepat, dan yang dan terbukti secara bertahun-tahun terjadi seperti itu, maka emas itu berada di peringkat yang belakang. Tapi yang paling depannya itu ya seperti produk-produk pasar modal, saham, reksadana saham, reksadana campuran, trading saham, options US market, bahkan beli cryptocurrency itu di depan. Nah, tapi kalau peringkatnya mau dibalik, investasi apa yang sudah berabad-abad terbukti memiliki kestabilan nilai? Jawabannya emas yang paling depan. Ya nomor 2-nya ya tanah dan properti. Jadi kita mau bermain dengan ranking ini dengan berdasarkan resiko atau dengan tingkat keamanan, itu maka akan secara otomatis akan selalu berganti. Kalau resikonya tinggi, untungnya tinggi, resikonya rendah, untungnya rendah, tapi ada saja yang resikonya tinggi, nggak ada untungnya, tapi tidak pernah ada yang untungnya gede, nggak ada resikonya. Iya dong, jadi ada 4 hukum seperti itu. Ini apakah berarti statementnya Mas Ryan itu mencermati bahwa emas itu juga minim resiko atau bagaimana? Yes, betul. Emas itu minim resiko. Kenapa? Coba kita bayangkan begini. Ketika kita beli saham, dari 740 saham kita pilih. Apakah semua saham dari 740 itu secara tutup mata akan selalu naik? Enggak loh. Bahkan ada yang delisting dan bangkrut. Tapi sekarang kalau kita beli emas dengan single instrumen yaitu emas, apakah ada emas membuat dalam 1 abad terakhir nilainya 0? Enggak ada. Ya berarti aman dong? Ya.
Oke, kita break sebentar ya. Ya, siap. Ini kalau ngobrol sama dirimu tensinya tinggi banget. Oh gitu ya, menggebu-gebu ya. Ya, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Masih banyak informasi penting dan juga pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan untuk menentukan apakah emas atau reksadana still worth it di pandemi COVID-19. Kami akan segera kembali. Ini setahu saya ya, correct if I'm wrong, Yes. untuk investasi jangka pendek, kan kita bisa milih reksadana yang rendah risiko, kayak seperti reksadana pasar uang misalnya. Bahkan selain itu, ya kita juga bisa menjadikan emas sebagai instrumen untuk tujuan dana darurat. Waktu yang tepat nggak kira-kira di masa pandemi COVID-19 ini, agar ada satu pemanfaatan emas itu digunakan untuk tujuan dana darurat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini terlambat untuk memulai sebuah investasi di emas? Melihat ya pandemi COVID-19 masih terus menjadi satu momok yang menakutkan gitu loh buat para investor dan juga masyarakat dunia. Baik, jadi seperti di sesi pertama tadi Mas Daryl, bahwa saya ingin sekali menggarisbawahi investasi apapun yang hanya dibeli satu kali itu sebenarnya akan lebih cenderung untung-untungan. Contoh gini, saya beli hari ini sekali doang, emas deh, kita ngomong jangan saham, kita ngomong emas dulu. Berarti kan kita ini seperti mempertaruhkan posisi hari ini, harapan kita yang paling rendah, benar nggak? Yes. Untuk 10 tahun lagi, entah mau untuk dana darurat, itu akan menjadi untung-untungan. Tapi kalau kita mau investasi dengan cara yang benar, sebenarnya agar kita terhindar dari untung-untungan adalah dengan rajin membeli. Kok bisa begitu sih? Logikanya apa sih Ryan? Gini, andaikan deh kita ini sama sekali nggak pernah tahu masa depan, yang kita bisa tahu masa lalu. Harga emas itu pernah 1 juta. Oke. Berarti dengan ketika harga emas 1 juta dan dia turun ke 800.000, semua orang yang membeli di 1 juta merasa rugi dong. Oke. Berarti kalau bagi orang yang membeli sekali aja, waktu dia beli 1 juta, waktu harga 800.000 dia nangis tuh. Aduh, saya udah investasi yang berabad-abad paling kuat juga ternyata bisa turun. Kalau orang kedua, dia beli 1 juta dibeli, begitu 800.000 dia, turun ya, murah nih, saya beli deh. Apa yang terjadi dengan 2 gram yang dia miliki? Yaitu harga rata-rata jadi 900.000. Kok bisa gitu? 1 juta tambah 800 dibagi 2, 900.000. 2 gram. Ternyata tetap di 800.000 di bulan ketiga. Orang pertama akan tetap nangis, aduh masih nggak naik-naik. Orang kedua itu nggak usah peduli, dia udah beli yang 800.000, dia beli lagi yang 800.000. Berarti apa? Dia punya total akumulasi uang dibelikan itu adalah senilai 2.800.000, tapi punya 3 gram. Sadar atau tidak? Kalau 2.800.000 dibagi 3 gram, itu sudah mendekati harga 800.000 yang sekarang loh. Artinya adalah semakin kita sering membeli, walaupun turun, kita nggak perlu khawatir karena dengan kita sering membeli itu harga rata-rata akan sangat mendekat dengan harga hari ini. Jadi kalau selalu mempedulikan harga murah dan mahal, itu bukan mindset investor. Itu adalah mindset pedagang. Karena kita terjebak investor rasa dagang. Jadi kita care sekali dengan harga yang naik dan turun. Padahal yang kita mau adalah investor itu adalah pertumbuhan nilai aset. Atau kalau tidak asetnya tumbuh nilainya, barangnya makin banyak. Ya kan? Jadi 2 nih. Jadi mau sudut pandangnya adalah pertumbuhan nilai asetnya, ya, atau jumlah barang yang dia miliki terakumulasi semakin banyak. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bicara membeli cuma 1 kali. Kalau membeli cuma 1 kali itu semua orang bisa salah. Ya, untung-untungan ya. Iya, tapi kalau kita membeli, turun, beli lagi. Makin turun, beli lagi. Selama kita tahu, ternyata saya investasi di reksadana saham, yang reksadana sahamnya isinya bagus. Saya tahu manajer investasi saya ini jujur dan amanah. Saya tahu transparansi. Ternyata emas ini turun akibat perbaikan ekonomi global. Berarti saya bisa membeli lagi. Ternyata lagi ada ketegangan antar Amerika dengan China sehingga ada suatu ketidakstabilan. Nah, hal seperti itu tuh menambah informasi, membuat kita punya alasan untuk membeli gitu.
Oke, Mas Ryan, sebelum kita break di sesi ketiga, saya tertarik untuk sedikit mendengarkan komentarnya Mas Ryan tentang plus minusnya di antara keduanya gitu ya, emas dan juga reksadana. Kan setahu saya sih reksadana itu kan tidak berisiko hilang seperti emas. Reksadana juga kayaknya nggak butuh biaya penyimpanan ya. Bahkan untuk minimalkan risiko, reksadana itu bisa didiversifikasikan. Nah, komentar Anda bagaimana? Emas itu seperti apa plus minusnya? Iya, kalau ngomongnya dibandingkan dengan membeli emas fisik, maka kita harus simpan, kita harus tahu ada kemurnian emas, kita harus tahu ada sertifikatnya, belum lagi fisik emasnya selalu berubah-ubah karena karena tahun produksinya. Nah, sebenarnya era pada hari ini emas juga nggak harus dibeli secara fisik seperti itu. Ada banyak cara membeli emas, ada juga dengan metode menabung emas kayak di beberapa tempat itu bentuknya ditukar menjadi buku tabungan. Bisa dicetak, bisa tidak. Lalu bisa juga kita membeli futuresnya pada bursa berjangka. Bisa juga kita membeli spot emasnya di bursa berjangka. Di futures dan di bursa berjangka. Jadi, atau bisa juga di Amerika kita bisa mengambil ETF emas. Jadi reksadana, bukan reksadana saham, tapi reksadana yang isinya emas. Jadi ada banyak. Jadi sebenarnya kalau kita itu semakin hari mau terbuka gitu ya, kita bisa menyelesaikan masalah dan kita harus tahu apapun investasinya sebenarnya pasti akan ada kelemahannya. Contoh, saya bicara membeli emas yang dalam bentuk buku tabungan. Ya, justru yang dipertanyakan adalah benar nggak buku tabungan itu bisa saya cairkan emasnya secara fisik. Tapi ketika kita beli secara fisik, kita juga bingung untuk nyimpennya. Dan juga ada kemungkinan untuk kecurian dan juga ada kemungkinan untuk mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Jadi ada trade off-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan reksadana, kalau reksadana tidak bisa hilang, yes, memang tidak. Tapi ya bisa saja mengalami penurunan, bisa saja perusahaan yang dibeli sahamnya bangkrut, bisa saja surat utangnya gagal bayar. Itu bisa. Jadi plus minusnya itu kalau dijabarkan itu akan sangat banyak dan mengerucutnya adalah ke risk profile atau risk bagi kita dan juga sebenarnya risk appetite itu menurut saya bisa kita pinggirkan selama kita memiliki time frame yang jelas. Makanya di awal saya katakan investasi itu sejauh kita menguasai time frame-nya Anda nggak kenapa-napa. Oke. Kalau gitu, sepakat di sesi terakhir kita akan coba diajarkan ya Mas Ryan Filbert ya, bagaimana sih investasi emas di masa pandemi COVID-19. Setuju ya? Siap. Agar lebih masif edukasinya juga literasinya tentang emas ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke, sudah sampai di sesi terakhir ngobrol panas kita sore menjelang malam hari ini tentang dua pilihan. Walaupun kita sepakat ya Mas Ryan yang nggak memihak kemanapun juga, ini kita serahkan ke smart listeners dan juga Anda yang mungkin baru belajar untuk investasi, apakah emas itu worth it untuk Anda jadikan sebagai sebuah bentuk investasi atau reksadana. Tadi jelas di ketiga sudah ada pilah-pilah plus minusnya terhadap investasi dua itu, apakah emas atau reksadana. Tapi biar kita fair malam hari ini, Mas Ryan, saya mau izin untuk bisa diberikan gambarannya antara emas dan reksadana. Apa sih yang harus dilakukan sama investor pemula khususnya, karena kita sifatnya memberikan literasi dan juga edukasi untuk memulai sebuah investasi emas itu seperti apa, reksadana juga seperti apa. Silakan. Ya, baik. Kita akan mulai dari sebenarnya yang paling gampang itu reksadana itu paling gampang menurut saya. Kenapa? Karena reksadana itu seperti investasi yang kecepatan mesinnya bisa kita tentukan di awal. Kalau kita pengen yang cepat sekali, maka kita bisa dapat yang untungnya bisa tinggi, ya kan? Itu namanya reksadana saham dan reksadana campuran. Nah, kalau yang habis itu di bawahnya ada reksadana pendapatan tetap. Ada juga yang lebih kecil lagi peluang untuk risikonya itu adalah reksadana pasar uang. Nah, jadi kalau misalnya kita itu mau berinvestasi secara jangka pendek, maka sebenarnya 1 tahunan itu adalah reksadana pasar uang jawabannya. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu seperti deposito tingkat keamanannya. Dan dalam setiap tahun memang bukannya tidak ada ya, tapi emang ada peluang untuk minus. Tapi kalau Anda memilih reksadana pasar uang yang so-so saja, tidak yang di atas daripada rata-ratanya, maka sebenarnya itu cukup aman. Nah, kalau untuk 1-3 tahun, maka Anda bisa memilih reksadana pendapatan tetap. Kalau 3-5 tahun reksadana campuran dan sudah mulai mengarah ke reksadana saham itu di atas 5 tahun. Jadi kalau misalnya Anda juga mengenal namanya reksadana indeks, yang mana
punya kemiripan seperti reksadana saham, tapi bedanya adalah reksadana indeks itu hitungannya bukan kepada sahamnya tapi kepada indeksnya, maka itu ya juga sama di atas 5 tahun. Nah, jadi dengan Anda sudah menentukan time frame-nya, Anda bisa memilih produknya dengan lebih gampang. Setelah Anda memilih produk yang lebih gampang, sebenarnya Anda tahu Anda mesti mulai dengan nilai berapa. Kenapa? Karena reksadana itu kalau hari ini beda dengan seperti saya mulai dulu 17 tahun yang lalu tuh minimum pembukaannya 10.000, 100.000 gitu ya. Kalau dulu saya 40 juta investor account. Jadi jauh sekali gitu. Jadi yang penting adalah satu, kita tahu time frame-nya. Yang kedua adalah kita tahu nominal yang kita cari berapa. Jadi kita bilang, oh saya ini perlunya adalah 50 juta untuk 36 bulan ke depan atau 3 tahun. Saya asumsikan 1 tahun mengalami kenaikan 8-10%. Nah, ya udah kita tinggal berhitung berapa nominal yang harus kita siapkan uangnya hari ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai emas, maka sebenarnya dalam apa yang saya pelajari, sebenarnya emas itu mirip sebenarnya dengan saham. Loh, Ryan, kok bisa mirip dengan saham? Emas aman loh. Bukan aman. Emas itu sebenarnya menjadi terasa aman karena Anda melihat dan memegang barangnya dan Anda sudah kenal dari lama. Orang secara rata-rata lebih bisa membayangkan apa itu emas daripada apa itu saham. Sehingga semakin kita punya, jadi kita merasa bahwa itu semakin aman. Padahal enggak juga. Harga emas itu naik dan turun kok. Pada 2 minggu terakhir ini saja harganya dari 1.790-an menuju 1.800 hampir 20. Artinya kan ada $30 kenaikan untuk per 1 troy ounce. Itu nilai yang cukup besar. Gitu. Jadi dan juga kita harus tahu bahwa kenaikan harga emas itu bisa begitu naik dalam waktu singkat, bisa naik dengan cepat. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan untuk turun, bisa turun juga dengan cepat. Jadi sebenarnya investasi emas itu paling aman setelah kita lakukan investasi di atas 5 tahun. Oke, Mas Ryan, sorry saya potong sedikit. Ini akan terimbas dengan news nggak kira-kira kalau investasi emas ini? Jadi dua-duanya ini saling bertolak belakang nih merespon news sebenarnya. Kalau emas itu semakin kondisinya buruk, maka emas ini akan semakin mengkilat. Semakin cemerlang. Loh, kenapa begitu logikanya? Begini, karena kan kita tahu harga emas dunia itu dihitungnya dengan dolar. Bila negara kita yang jelek sendiri aja, maka kita akan melemah terhadap dolar. Sehingga otomatis, walaupun harga emas dunia nggak kemana-mana, tapi kita punya nilai tukar babak belur, harga emas naik loh. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang namanya emas itu kan sebenarnya alat investasi yang sudah jauh lebih mapan karena bisa disebut sebagai safe haven. Bahkan untuk mencetak uang kertas pun dulu sebelum 1972 itu dibatalkan sendiri oleh Amerika Serikat dengan perjanjian Bretton Woods, maka sebenarnya semua uang kertas itu di backup dengan emas. Jadi artinya adalah emas itu jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan uang kertas. Jadi sebenarnya ketika semakin banyak negara yang bangkrut, semakin banyak negara yang mengalami kesulitan keuangan, maka emas akan semakin naik. Secara otomatis begitu bicaranya. Naturalnya begitu ya? Betul. Nah, kalau kita gesernya ke investasi saham, saham itu kan membeli saham adalah membeli perusahaan. Kalau negaranya sedang tidak bagus pertumbuhan ekonominya, maka perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut juga mungkin akan struggling, tidak gampang untuk tumbuh. Berarti kalau dia tidak gampang untuk tumbuh juga mungkin nggak akan bisa untung banyak ataupun bahkan rugi. Nah, berarti harga sahamnya juga akan terrefleksi dari kinerja laporan keuangan atau kinerja perusahaannya. Maka kemungkinan harganya turun. Jadi dua ini adalah bagian dari hedging yang saling meniadakan. Gitu. Oke, sebelum kita ambil konklusi perbincangan hari ini, Mas Ryan, apa sih kira-kira kesamaan dari do and don'ts yang perlu diperhatikan oleh para investor pemula ya? Kita masih berbicara di konteks investor pemula, ketika mungkin memilih investasi di reksadana atau juga saham, apa do and don'ts-nya? Yang pertama yang jangan dilakukan, apalagi seorang pemula, janganlah menggunakan uang hutang. Itu pasti jangan. Kenapa? Karena ketika Anda berhutang, Anda membayar sesuatu. Di ujung-ujungnya barang ini belum tentu naik sesuai dengan tenggat waktu yang Anda harapkan. Saya pingin 1 tahun naik, ternyata naiknya tahun kedua gimana dong? Berarti ternyata kita membayar sesuatu yang kita anggap di ujung kita bisa jual,
kita masuk, kita bayar hutangnya, kita dapat selisihnya. Nah, itu tidak cocok untuk seorang pemula. Nah, yang kedua adalah bagi Anda seorang pemula, jangan melakukan transaksi itu dengan rasa takut. Artinya gini, kalau turun takut akhirnya dijual, dipindahkan ke tempat yang naik. Lah, yang namanya prinsip investasi itu selalu membeli ketika murah. Dan dibiarkan beberapa saat sesuai dengan waktunya, baru dijual. Itulah investasi. Bahkan investasi dengan jurus yang lebih maut lagi, itu adalah investasinya nggak pernah dijual. Kan punya bebek bertelur emas katanya. Masa bebeknya dipotong, ya mati dong, nggak punya telur emas lagi gitu. Jadi jangan lakukan itu. Yang di bagian depannya adalah ketika Anda berbicara mengenai investasi, menurut saya adalah belilah secara berkala dan janganlah berinvestasi hanya pada satu saja. Oke, baik. Kita ambil konklusinya. Harus adem lagi nih untuk analisis yang disampaikan. Silakan Mas Ryan. Ya, baik, buat untuk seluruh smart listeners, bahwa sebenarnya tidak ada investasi yang paling bagus. Karena apa? Karena setiap investasi itu selalu ada hal yang baik dan buruknya. Nah, yang paling benar itu adalah Anda tahu kebutuhan investasi Anda tuh maunya apa. Nah, biasanya kebutuhan investasi itu satu dengan goals-nya adalah berdasarkan waktu. Misalnya, saya mau investasi yang menghasilkan 5 tahun lagi. Atau yang kedua, based on nominal. Oh, saya mau investasi untuk mencapai 200 juta. Jadi, kalau kita biasanya duduk dengan tujuan yang jelas, kita lebih gampang menentukan kendaraannya apa. Banyak orang investasi itu asal ikut saja, yang penting mulai dulu. Nggak salah juga sih. Tapi biasanya di tengah jalan, ketika tidak sesuai harapan, orang investasi kan inginnya naik ya. Turun. Disinilah masalahnya. Dia tidak bisa mengambil sikap yang benar. Wow, agak sedikit membingungkan, tapi kalau misalnya butuh solusi, ya enggak, karena bagi para pemula ini kan masih butuh pegangan yang menjadi sebuah benchmark untuk pembelajaran ya, Mas Ryan ya. Nah, makanya coba dengerin Market Insight setiap hari ini, terhitung mulai hari ini di hari Rabu, pastinya jam 6 sampai dengan jam 7 sore. Kita akan memberikan banyak edukasi buat Anda, termasuk satu buah edukasi yang jangan Anda lewatkan. Nah, ini yang sehubungan pula dengan sebuah kesempatan Anda untuk belajar, karena nanti di tanggal 31 Agustus 2021 ada satu workshop roadmap investasi ala investor dunia. Nanti akan ada banyak pemaparan, penjabaran yang mungkin sifatnya lebih komprehensif lagi dan lebih padat lagi untuk paham tentang investasi itu seperti apa. Early bird hanya Rp150.000 bagi Anda yang daftar terhitung mulai hari ini. Silakan ketik nama Anda, spasi daftar WRI. Sekali lagi ketik nama, spasi daftar WRI, dan kirimkan registrasi Anda ke nomor WhatsApp kami 0812 11 12 959. And it's the end of our show. Thank you Mas Ryan Filbert waktunya. Sehat-sehat ya kalau buat keluarga. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan agar Anda tetap terlindungi dan pertahankan imunitas tubuh Anda. Saya Darul Adam. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.